Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Kurniasari dengan NIM 220913777038. Pada tahun 2025, pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur berencana mengembangkan program Desa Wisata Berkelanjutan sebagai strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Sejalan dengan inisiatif Gerakan Nasional Wisata Bersih Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta capaian Banyuwangi sebagai daerah percontohan pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia dan pengakuan terhadap Desa Taman Sari yang memperoleh sertifikasi desa wisata berkelanjutan, terdapat dua alternatif kebijakan utama yang menjadi bahan pertimbangan. Alternatif A fokus pada perkembangan infrastruktur fisik dan alternatif B fokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal. Identifikasi SWOT untuk alternatif A yaitu fokus pada pengembangan infrastruktur fisik seperti jalan, fasilitas wisata, transportasi, dan penunjang lainnya. Strength, kekuatan, pengembangan infrastruktur fisik bisa menjadi kunci utama dalam meningkatkan akses menuju destinasi wisata. Infrastruktur yang baik dalam hal pengembangan jalan, fasilitas wisata, transportasi, dan penunjang lainnya akan memberikan daya tarik kepada wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness, membutuhkan anggaran yang nominalnya tidak sedikit. Pembangunan ini juga memerlukan waktu yang lama. Untuk peluang atau opportunities, dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang memadai bisa meningkatkan daya tarik bagi investor di sekitar pariwisata. Ancaman atau threats, ancaman yang mungkin akan muncul yaitu eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan seperti pembukaan lahan baru, pembangunan jalan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu identifikasi SWOT untuk alternatif B yaitu fokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal seperti pelatihan manajemen wisata, promosi digital, dan kemitraan dengan UMKM. Untuk kekuatan atau strengths, untuk menggerakkan ekonomi rakyat, Ibu Bupati Banyuwangi menggagas sejumlah program bagi pelaku usaha mikro kecil, diantaranya fasilitas pelatihan dan percepatan izin PIRT serta NIB bagi pengusaha rumahan. Sedikitnya, 800 pelaku UMKM sudah difasilitasi pelatihan keamanan pangan, branding, pemasaran hingga mereka sukses mengantongi sertifikat PIRT dan nomor induk berusaha. Dengan begitu, penguatan kapasitas masyarakat lokal akan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing pelaku usaha di sektor pariwisata. Untuk kelemahan atau weakness, pelatihan saja sering tidak cukup jika tidak diimbangi dengan perbaikan infrastruktur dan dukungan kebijakan lain yang memadai. Untuk kelemahannya yaitu keterbatasan sumber daya manusia di sektor pariwisata serta tata kelola yang masih lemah. Untuk peluang, adanya UMKM ini membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Hal ini pernah diungkapkan oleh seorang pekerja. Dengan melakukan pengembangan ini, masyarakat juga bisa meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Yang terakhir yaitu ancaman. Ancaman sendiri bisa terjadi seperti persaingan antar desa wisata dalam menarik wisatawan yang akan berkunjung. Di Banyuwangi ada sekitar 600 homestay. Dari jumlah tersebut, 264 homestay sudah terdaftar di Disbudpar Banyuwangi. Pemerintah menargetkan 20 homestay naik kelas dalam waktu dekat. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat bersaing untuk meningkatkan pelayanan terbaik homestay di desa wisata untuk menarik pariwisatawan. Untuk rekomendasi keputusan, alternatif kebijakan yang paling sesuai untuk diimplementasikan adalah alternatif A. Infrastruktur yang baik akan mempermudah hubungan antar wilayah dan memperluas jangkauan wisatawan karena akses yang mudah dijangkau. Peningkatan infrastruktur juga dapat menarik investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata. Namun, untuk mengantisipasi risiko dan kelemahan seperti yang sudah disebutkan, pemerintah bisa menggunakan selain APBD dan APBN, pemerintah dapat bekerja sama dengan investor. Selain itu, sebelum memulai pembangunan, perlu dilakukan penjadwalan yang baik serta dilakukan monitoring berkala agar proyek tidak molor dan selesai tepat waktu. Selain itu, pemerintah juga harus bisa menerapkan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan. Sejalan dengan hal itu, alternatif A dipilih karena akan lebih sulit bila melakukan pengembangan pada penguatan kapasitas masyarakat lokal tanpa dibarengi dengan pengembangan infrastruktur yang baik. Misalnya, masyarakat telah dilatih untuk mengelola homestay dan promosi daring tidak akan memperoleh manfaat maksimal jika wisatawan enggan datang akibat akses jalan rusak atau transportasi yang terbatas.
Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis SWOT, alternatif A yaitu pengembangan infrastruktur fisik menjadi pilihan yang paling strategis untuk diimplementasikan. Karena infrastruktur merupakan fondasi utama bagi keberhasilan sektor pariwisata, karena menjadi penunjang bagi seluruh kegiatan masyarakat dan wisatawan. Setelah infrastruktur kuat, program penguatan kapasitas masyarakat seperti alternatif B dapat berjalan lebih optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.